siang Pak, saya Tatofi dan rekan saya Himan Hayat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas dari Public Relation, yaitu saya dan teman saya ini ingin mengetahui tanggapan Bapak mengenai tentang Israel dan juga Palestina yang berdampak dengan pemboikotannya KFC. Dan ini pertanyaan akan disambut oleh teman saya. Baik Bapak, yang pertama mungkin saya akan tanyakan apakah Bapak pernah mendengar mengenai krisis kemanusiaan yang ada di Palestina saat ini, dan jika pernah, bagaimana tanggapan Bapak tentang hal tersebut? Iya, saya kira semua orang pasti dengar ya, termasuk saya, bahwa ada krisis kemanusiaan, betul sekali, dan sekarang itu eskalasinya semakin berat dibandingkan yang sebelum-sebelumnya ya, sehingga sekarang itu sudah sampai ke tidak hanya krisis kemanusiaan tapi sudah sampai proses genosida. Karena apa? Karena peperangan yang terjadi itu sudah tidak lagi soal yang terkait dengan mungkin politik atau mungkin persoalan ekonomi, tapi ini sudah benar-benar dia ingin memberangus kemanusiaan yang ada di Gaza itu dengan Israel yang menyerang membabi buta, dan sekarang sudah akan melakukan barangkali semacam penyerangan darat yang semakin masif begitu ya, sehingga mereka ini betul-betul menjadi negara yang pastinya sudah sangat banyak diprotes oleh negara-negara itu, dan di sana memang terjadi krisis kemanusiaan bahkan sampai ke genosida gitu. Baik, yang kedua, apakah Bapak bagaimana tanggapan Bapak terhadap bagaimana sikap Bapak terhadap masyarakat yang banyak memboikot produk atau komponi yang pro Israel tersebut? Salah satunya adalah KFC. Ya. Kita sebetulnya harus memilah bahwa mungkin betul ada perusahaan yang pro terhadap mereka, tapi saya kira kita juga harus bijak bahwa KFC yang ada di sini, saya kira akan berbeda sikapnya, ya kan? Artinya bahwa KFC yang ada di sini kita lihat bahwa tidak secara langsung kemudian dia istilahnya itu mendeklar ya bahwa dirinya adalah pro Israel, itu kan enggak pernah ada gitu ya. Tapi kalau memang kemudian dia dirasa pro Israel dan ada yang memboikot, itu hak mereka juga. Tapi buat saya secara pribadi kita harus bijak dalam arti kalau kita memboikot, mereka itu di sini itu juga banyak tenaga kerja yang terserap loh gitu kan, dan mereka juga memiliki andil terhadap itu. Makanya ya kita harus membedakan itu. Kalau sisi pro dan kontra, tentu kita pasti kontra terhadap Israel, tapi kalau sudah masuk ke wilayahnya KFC tentu akan berbeda gitu ya. Jadi saya kira saya tetap berusaha untuk bijak ya. Saya menghormati orang yang memboikot gitu ya. Mungkin kita juga ya memboikot, tapi ya kita harus melihat juga bagaimana dampaknya ketika ini misalnya sampai sekarang di Indonesia masih tetap buka gitu kan. Ya. Itu meskipun memang barangkali ada penurunan omset di sana gitu ya, karena ada gerakan boikot itu. Apakah Bapak pernah mengkonsumsi KFC setelah mengetahui KFC itu diboikot, atau sebelum mengetahui KFC itu diboikot? Ya, sebelum KFC diboikot, saya tentu pernah mengkonsumsi. Setelah diboikot, saya juga konsumsi, tapi tidak setiap hari karena mahal. Jadi saya kira itu samalah seperti yang lain-lain ya. Orang yang mau KFC atau mungkin produk lain misalnya McD dan sebagainya gitu kan, seakan-akan mereka mendeklar pro Israel, tapi nyatanya juga sekali lagi itu juga berperan untuk menyerap tenaga kerja, maka kita juga harus bijak di ini.
Kalau secara pribadi barangkali udahlah, kalau sekarang boikot ya kita ikut boikot misalnya begitu. Maksud saya ya dengan boikot itu kan tidak mungkin ya, kalau kemarin 5 kali gitu ya, mungkin sekali aja lah gitu. karena sekali lagi kan kita juga memikirkan orang-orang yang bekerja di situ. Berarti bagaimana tanggapan Bapak terhadap masyarakat yang memboikot KFC tersebut? Nah, itu hak mereka. Ya, hak mereka. Kita juga harus menghormati hak mereka. Tentu mereka memiliki argumentasi yang kuat kenapa mereka sangat memboikot itu. Ya, artinya kan ini adalah wilayah di mana wilayah hak ya, hak untuk memboikot, bukan kewajiban. Ya, jadi mereka juga memiliki hak untuk itu dan orang lain juga memiliki hak untuk tidak. Ya. Kalau saya ditanya saya memboikot atau tidak, ya saya masih abu-abu gitu ya. Maksudnya kalau itu dikatakan memboikot dengan tidak tidak mengkonsumsi KFC, sampai sekarang juga udah lama saya nggak konsumsi gitu ya. Ya sekali lagi bukan, mungkin salah satunya karena memang mahal juga gitu. Gitu. Terus bagaimana seharusnya KFC itu menanggapi sikap pemboikotan dari masyarakat tersebut? Ya, itu juga harus dipandang secara bijak. Maksudnya KFC harusnya ingin menunjukkan bahwa sebetulnya mereka tidak pro Israel. Mereka itu juga harus bersikap bahwa yang terjadi di Israel itu adalah genosida. Ini krisis kemanusiaan. Semua lembaga, semua warga, semua negara, dan semua siapapun mereka dengan latar belakang apapun, kalau terjadi krisis kemanusiaan pasti akan melakukan kecaman gitu ya. Pasti mereka tidak sepakat dengan itu. Makanya sesungguhnya KFC harusnya dia mendeklar bahwa kami tidak pro, ya, kami tidak pro Israel gitu ya. Ya, justru kami itu resto atau mungkin tempat makan yang kami mencita-citakan kemerdekaan bagi seluruh bangsa, bagi bahwa kami juga mengecam adanya krisis kemanusiaan yang terjadi. Saya kira itu yang perlu dilakukan oleh KFC. Berarti saya ada beberapa poin ya Pak. Yang pertama berarti tindakan juga harus melihat dengan kebijaksanaan, gimana pandangannya terhadap diri sendiri, juga KFC, terus dengan pegawainya juga. Lalu saya juga ada, menurut Bapak kan hak masing-masing ya, jadi ada hak manusia untuk memboikot itu, berarti Bapak menyetujui tidak Bapak? Terus yang ketiga berarti yang harus dilakukan oleh KFC itu berarti harus menjelaskan bahwa sebenarnya KFC itu tidak mendukung Israel. Biar pemasukan juga ada ya Pak? Iya, karena itu pentingnya ini ya, PR-nya. PR-nya harus sigap menghadapi ini kan krisis ya, komunikasi krisis. Ini penting banget. PR-nya harus menguasai komunikasi krisis kayak gini. Justru jangan sampai kemudian ketika ada label seperti itu berdampak pada omsetnya yang menurun. Justru mereka harus mendeklar supaya omsetnya kembali lagi seperti sebelumnya misalnya. Berarti PR dari KFC tersebut harus melakukan pengendalian isu ya Pak? Ya pasti dalam menghadapi krisis seperti ini harus ada komunikasi krisis dan harus ada manajemen krisis. Nah gitu. Sepertinya cukup Pak dari kami. Ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ya.